Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Saya Sinta Aulia Nurhanun. saya Catherine Sukses, Saya Seri Mutiara Sukses. Saya Raisya Alia. Saya Putri Siti Fahria. Saya Indiani. kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengamati proses pertumbuhan biji kacang hijau. Pertama-tama alat dan bahan. Di sini ada alatnya, yaitu 4 gelas plastik sama jarum. Terus bahannya ada kacang hijau, kapas, tanah, sama air. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan kurang lebih 40 butir biji kacang hijau. Lalu rendam selama 6 jam. Sembari menunggu, siapkan media tanam untuk biji kacang hijau. Sediakan 4 gelas plastik. Tambahkan 2 lembar kapas masing-masing dari 3 gelas plastik dan 1 gelas dengan media tanam. Lalu basahi semua kapas dan tanah dengan air yang cukup hingga semua kapas terkena air dan menjadi lembab. Setelah kacang direndam 6 jam, taruh biji kacang hijau di atas masing-masing media. Pastikan posisinya rapi. Setelah letakkan ke 4 gelas plastik di tempat yang berbeda. Ada yang terkena sinar matahari langsung, yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak terkena matahari. Yang terakhir adalah tanah. Terkena matahari tidak langsung. Setelah itu, pastikan tempat penyimpanan gelas terhindar dari hama dan gangguan hewan lainnya. Yang terakhir, amati dan ukur pertumbuhan setiap hari selama 7 hari atau seminggu. Tujuan pengamatan biji kacang hijau: 1. Mengamati perkembangan biji kacang hijau selama 7 hari. 2. Menemukan perbedaan proses pertumbuhan dengan media tanam yang berbeda, kapas dan tanah. 3. Mengamati pengaruh sinar matahari dan suhu ruang pada pertumbuhan kecambah. Kendala sama masalahnya yaitu posisi kacang saat ditanam sangat berpengaruh agar bisa menjulur ke media tanam. Terus pertumbuhan tidak seimbang karena posisi kacang salah. Jadi di sini hari pertama yaitu perendaman. Yang pertama yaitu ada media matahari. Ada matahari tidak langsung. Hari kedua yaitu 1,5 cm. Hari ketiga yaitu 3 cm. Hari keempat yaitu 11 cm. Hari ke-5 yaitu 17 cm. Hari ke-6 yaitu 18 cm. Dan hari ke-7 yaitu 19 cm. Tidak terkena matahari yaitu hari kedua 1 cm. Hari ketiga 4 cm. Hari keempat 13 cm. Hari kelima 18 cm, hari ke-6 20 cm, dan hari ke-7 yaitu 22 cm. Yang tanah yaitu hari kedua 1,3 cm, hari ketiga yaitu 1,7 cm, hari keempat yaitu 3 cm, hari kelima yaitu 8 cm, hari ke-6 yaitu 9 cm, dan yang hari ke-7 yaitu 14 cm. Terkena matahari langsung yaitu hari kedua 1,5 cm, hari ketiga 1,9 cm, hari keempat yaitu 6 cm, hari kelima yaitu 10 cm, hari ke-6 yaitu 11 cm, dan hari ke-7 yaitu 13 cm. Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan. Pada dasarnya, kecambah tumbuh cukup hanya dengan air dan kapas sebagai tempat air tertampung. Tidak membutuhkan tanah, cukup air yang terserap ke dalam ranibula atau bakal akar. Tentu dengan air yang cukup dan tidak berlebihan, karena dapat membuat biji kacang hijau membusuk. Dari hasil pengamatan kelompok kami, media tanam kapas lebih efektif dibandingkan dengan media tanah. Pertumbuhan lebih maksimal atau lebih cepat. Kesimpulannya adalah pertumbuhan kecambah sangat didukung oleh air yang cukup dan suhu yang tidak terlalu panas memaksimalkan pertumbuhan. Kecambah yang terkena sinar matahari langsung justru tampak lebih lambat dibandingkan kecambah yang tidak terkena sinar matahari langsung ataupun tidak terkena sinar matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, sudah ada 5 kelompok yang bertanya dan kami akan menjawabnya. Dimulai dari Indi. Untuk kelompok 2,
Jawabannya adalah pada kacang hijau terdapat bagian kacang yang terbelah atau radikula, bakal akar yang seharusnya menghadap ke bawah agar akar langsung menemukan media tanam dan dapat merambat dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kelompok 3, pertanyaannya itu dari Inai. Kenapa tidak ada informasi pertumbuhan di hari pertama yang akan dijawab oleh Sinta? Di hari pertama kami merendam kacang selama 6 jam. Dan karena tempat kacang tertinggal di sekolah dalam keadaan air telah dibuang dan dialasi tisu yang lembab, kulit kacang terkelupas lebih cepat dan justru memaksimalkan pertumbuhan. Jadi kami mulai meletakkan kacang di media tanam pada hari kedua. Selanjutnya kelompok 4. Pertanyaan dari Siti. Kenapa di media tanah kurang efektif dibandingkan media lain? Padahal di media tanah banyak unsur hara yang bagus untuk tanaman. Baik, saya Catherine izin menjawab. Tidak semua tanah mempunyai unsur hara yang baik. Dan walaupun tanah tersebut mengandung banyak unsur hara, jika tanah tidak gembur dan terlalu padat, dapat menghambat pertumbuhan akar karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Selanjutnya dari kelompok 5, pertanyaan dari Putri. Kenapa yang media ditanam karena daunnya mati? Jawabannya karena tanah tidak gembur sehingga tidak adanya oksigen yang masuk ke dalam tanah. Selanjutnya dari kelompok 6, pertanyaan dari Lutna. Kenapa yang terkena matahari langsung bisa subur, padahal gak semua kelompok bisa pada subur atau tumbuh? Jawabannya, karena walaupun di bawah sinar matahari langsung secara terus-menerus kami sering menyiramnya dibandingkan gelas yang lain. Bertujuan agar kapas tetap lembab dan tidak pernah membiarkan kekurangan air. Baik, cukup sekian. Semoga jawaban tersebut dapat membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.